Selamat siang Ibu dan Bapak. Sehat? Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru hebat di Institut Negeri Jawa Barat 3. Pada kesempatan hari ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, hari ini saya akan membagikan pemahaman terkait dengan modul budaya positif. Terkait dengan modul budaya positif yang dalam kurikulum Merdeka, salah satu amanatnya adalah ini. Salah satu amanat dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah, gitu ya. Dan ini nanti juga akan sangat relevan dengan apa yang sudah Ibu dan Bapak lakukan pada saat pengembangan kompetensi melalui PMM, pada saat Bapak Ibu membuat MKK, gitu ya. Budaya positif. Sebelum kita masuk lebih jauh, sudah tahu apa itu budaya positif? Kalau dari kata budayanya kan bisa dimaknai ya, kata positifnya bisa dimaknai, tapi secara teoritis gitu ya, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini yang disebut dengan budaya positif. Namun pada prosesnya dengan Bapak, budaya positif ini tidak serta-merta bisa kita bentuk. Cukup rapat sekali kita bentuk budayanya, kita laksanakan, tidak. Butuh proses yang cukup panjang untuk sampai ke titik budaya positif yang kita akan sampaikan nanti ya. Selanjutnya, nah ini pertanyaan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bu Mandiana sepakat? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak sepakat. Berarti hukuman tidak mampu mendisiplinkan anak. Bikin takut. Oke, yang lain? Satu pemahaman? Hukuman mampu mendisiplinkan anak. Mampu. Ada dua pendapat tadi ya. Ada yang berpendapat bahwa disiplin dengan memberikan hukuman kita bisa mendisiplinkan anak, tapi ada juga yang ketika dihukum anak merasa takut. Nanti kita buktikan ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat? Sepakat? Kasih hukuman, tapi hukumannya bersifat positif. Apakah ini nanti bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Bisa. Oke. Ya kita tampung aja dulu ya. Kan kita kan lagi belajar kan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi. Sepakat? Oke. Nanti kita lihat paradigma kita akan berubah atau tidak setelah kita gali modul ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam modul budaya positif ada 6 konsep inti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Ini harusnya guru BK sempat menyinggung ini ya. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Nah, yang bagian ini saya rasa sudah sedikit disinggung ya. Di PMM banyak yang sudah belajar ini di topik-topiknya ini ya. Tapi kita bahas terus. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita udah pernah bahas diferensiasi di semester lalu kalau salah ya, di kegiatan IHD. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya Bapak Ibu, dalam hal ini kita sebagai guru itu diminta untuk mengkaji kembali paradigma kita selama ini ketika kita melaksanakan tugas sebagai pendidik. Apakah kita sudah setidaknya memperhatikan kebutuhan murid saat kita merancang pembelajaran? Apakah ketika kita di kelas
Waktu kita mengelola pembelajaran, kebutuhan murid itu juga menjadi fokus kita atau belum? Nah, jika belum, maka kita harus mengubah paradigma kita agar kita betul-betul menjadi insan pendidik yang memiliki keberpihakan kepada peserta didik. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat, ada yang menyebutkan istilahnya menghamba pada murid. Ya. Apa kebutuhan murid, tugas kita membantu memenuhinya. Gitu ya. Bukan sebaliknya, apa yang guru mau kita paksakan ke anak-anak. Nah, ini yang harus kita rubah. Tugas kita bukan memaksakan kehendak kita kepada murid, tapi kita lihat apa yang siswa butuhkan, kita penuhi dengan inovasi dengan cara yang berinovasi, berinovasi dan caranya beragam. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini kita Bapak Ibu sebagai guru punya pandangan, kita mampu mengontrol murid, ya enggak? Bu Wawa kira-kira merasa mampu nggak mengontrol murid? Monggo. Bisa. Oke. Yang kedua, kita sebagai orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai kakak, atau sebagai guru, gitu ya, merasa punya hak untuk memaksa anak. Apakah demikian? Kita kan orang dewasa semua di sini. Apakah kita merasa punya hak buat memaksa anak kita, anak kandung ini dulu? Nggak punya. Kenapa? Karena hak. Iya, karena setiap anak punya hak. Ini ya. Yang ketiga, bahwa manusia semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kayak tadi, bujukan moral, dinasihati pelan-pelan, itu kan bentuk penguatan positif. Ya. Dan saat ini kita berpandangan semua ini masih efektif, masih bisa kita lakukan. Ya, termasuk kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah detik ini kita masih menggunakan paradigma ini dalam kita memperlakukan siswa? Saya rasa masih banyak ya. Kita sebagai guru kadang egonya lebih tinggi. Kita nggak kontrol anak. Saya maunya kelas ini bersih ya. Kalau nanti ibu cek ini masih kotor, awas. Masih sering dipakai nggak kalimat itu? Masih sering dipakai. Dan yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu ini, semua itu adalah ilusi. Ilusi yang selama ini kita yakini bahwa kita sebagai guru punya hak memaksa siswa. Kita sebagai orang dewasa punya hak maksa anak-anak kita. Padahal walaupun anak itu baru lahir sekalipun, dia sudah lahir dengan membawa hak-haknya. Dia lahir dengan kodratnya yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Ya betul. Walaupun kodratnya masih sama-sama, tugas kita mempertegas yang kodrat baiknya, menyamarkan kodrat buruknya. Gitu. Ya, jadi harus kita pahami bersama dalam perubahan paradigma ini. Semua ini adalah ilusi. Sesuatu yang sudah kita yakini tapi ternyata itu ilusi semata. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati. Ya, nanti kita ubah sama-sama paradigmanya. Berikutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon itu menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Kalau stimulus respon itu gini ciri-cirinya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita mengubahnya dibalik. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berbeda ya? Di satu sisi paradigma yang lama kita maksa orang untuk sama dengan kita. Nah, yang sekarang seharusnya kita mencoba memahami perasaan siswa. Apa yang siswa rasakan ketika saya di depan kelas marah-marah? Apa yang siswa rasakan ketika mereka terlambat, kita bentak, kita suruh di lapangan. Nah, kita harus mencoba memahami perasaan mereka, sehingga kita bisa tahu anak ini tertekan, bahagia, senang hati ketika disuruh di lapangan dan sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Tapi pada paradigma yang baru, semua perilaku memiliki tujuan berdasarkan yang tadi di awal. Ada motivasi, ada usaha memenuhi kebutuhan. Ya, nanti kita masuk ke situ. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk siswa Bapak Ibu. Kita jangan memandang anak siswa ini anak-anak merasa mereka tidak punya hak untuk mempertahankan diri. Ya, kita harus memandang mereka sama sebagai manusia, humanity. Semua manusia, baik itu muda, kecil, tua, punya hak atas dirinya masing-masing. Gitu ya. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kalau yang baru kita ajak anak berkolaborasi, kita cari pemecahan masalahnya bersama-sama, libatkan anak. Jangan kita yang ngasih solusi ke mereka. Kalau kamu nggak mau dihukum, kamu harus A, B, C, D, E. Tanpa kita mau mendengar apa yang siswa mau, atau siswa ingin melakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya, gitu ya. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dalam paradigma baru kita win-win solution. Kita ketika ada dua anak berantem, kita tidak mencari siapa yang paling salah, tapi kita membangun kesadaran anak-anak ini. Kalaupun kamu salah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini yang perlu kita bangun di anak-anak. Kita gali kesadarannya yang berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain yang menyadarkan. Ini akan berbeda jadinya kalau itu kesadaran diberikan oleh kita sebagai guru atau siswa menemukan kesadarannya sendiri. Ya, itu Bapak Ibu ya. Berikutnya yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, ya. Artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Contoh, kita yang muslim disiplin sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kita meyakini sholat itu kewajiban kita sebagai muslim. Nah, kalau ini kita terapkan dalam dunia sehari-hari, ketika anak-anak meyakini bahwa datang tepat waktu itu sesuatu yang memang sudah ada dalam diri dia, apapun kondisinya Bapak Ibu, hujan badai sekalipun dia akan tetap berusaha datang tepat waktu. Ini yang disebut dengan disiplin diri. Apapun kondisinya di luar sana, ketika sudah tertanam bahwa dia adalah orang yang meyakini tepat waktu itu adalah nilai kebajikan yang ingin ditanamkan, dia akan melakukan itu sampai kapanpun. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa harus diberi penghargaan. Ya. Kita melakukan itu ya dengan sadar, tidak perlu orang melihat, tidak perlu harus dipuji dan sebagainya. Itu disebut dengan disiplin diri. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik ini. Motivasi yang harusnya ada pada diri anak itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena Pak Burhan, bukan karena dilihat Pak Henry, bukan karena Pak Iwan dan sebagainya, karena dirinya sendiri, karena dia menghargai dirinya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih baik. Kalaupun Bapak Ibu ada anak yang bisa berubah karena pengaruh orang lain, pengaruh Pak Bowo misalnya, pertanyaannya gini, apakah itu bisa berlangsung lama? Kira-kira menurut Pak Bowo, ada anak ini berubah perilakunya atas nasihat dari Pak Bowo, atas pendekatan dari Pak Bowo. Pertanyaannya sampai kapan dia bertahan seperti itu? Ketika misalnya Pak Bowo udah nggak ada lagi, udah nggak ngajar dia lagi, apakah perilakunya akan sama? Gimana kira-kira? Hah? Bisa jadi taat, bisa jadi kembali. Ya kan? Artinya tidak bertahan lama. Karena dia bergantung ke Pak Bowo. Karena Pak Bowo baik, menasihati dia tiap hari, dia yang ngobrol, anaknya nurut sama Pak Bowo. Sama Pak Bowo perilakunya bagus, tentu hati-hati. Apakah akan sama?
Tidak, karena dia dipengaruhi faktor ekstrinsik. Pak Bowo kuncinya, bukan dia. Tapi kalau anak sendiri yang punya prinsip sendiri, nah dengan siapapun itu dia akan berperilaku sama. Jadi ya, paham sampai itu? Paham ya? Oke, nah nilai-nilai kebajikan. Dalam kurikulum Merdeka kita merujuk 3 sumber untuk nilai-nilai kebajikan. Ya, kita merujuk 3 sumber. Yang pertama, profil belajar Pancasila jelas. Karena profil belajar Pancasila ini sudah ditetapkan sebagai tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan kita mengharapkan anak-anak Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya anak-anak kita tidak hanya menghargai keberagaman Indonesia, tapi mereka juga bisa menghargai keberagaman secara global. Ya, keberagaman secara global. Yang ketiga, gotong royong. Kita sangat tahu gotong royong ini sebetulnya secara sejarah merupakan identitas bangsa Indonesia. Ya enggak? Lihat aja film-film jadul. Syarat dengan nilai-nilai di gotong royong. Tetapi dewasa ini nilai ini luntur. Luntur. Kalau tidak karena sesuatu, tidak mau terlibat atau tidak mau mengambil bagian. Ya. Ya. Kalau tidak karena sesuatu yang memotivasi, tidak akan mengambil bagian dari kegiatan gotong royong tersebut. Berikutnya, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Ini ada di profil pada Pancasila. Nah, pada ID entrepreneurs itu juga kita rujuk beberapa nilai kebajikan: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan yang tinggi, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Pada keterampilan hidup dapat dipercaya, jujur, lurus hati, jujur, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kita bawa ke kelas dalam bentuk yang sudah Bapak Ibu buat, keyakinan kelas. Ya. Tidak harus semua langsung dibawa ke kelas. Kita ambil beberapa berdasarkan usulan siswa. Kita kerucutkan menjadi maksimal 7 keyakinan. Ini rujukannya. Mudah-mudahan kalau kita mengawalinya dari keyakinan kelas, pelan-pelan akan menjadi keyakinan diri. Ketika sudah menjadi keyakinan diri, akan tumbuh dalam bentuk disiplin diri. Ketika sudah jadi disiplin diri, maka secara tidak langsung budaya positif komunitas kita akan terbentuk dengan sendirinya. Begitu prosesnya. Tidak bisa kita buat aja Pak peraturannya A sampai Z. Kita suruh anak menerapkan itu. Raiso. Kalau kata orang Jawa nggak bisa gitu. Ya, prosesnya harus dari anak juga. Anak merasa harus dilibatkan. Gitu ya. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, setiap perilaku kita sebagai individu didasari oleh motivasi-motivasi tertentu. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Yang ekstrinsik ini beragam. Kalau dalam konteks siswa ya, yang pertama untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kita Bapak Ibu, kalau dia disiplin belum tentu itu karena memang dia disiplin. Mungkin karena takut dengan mulut Bu Madiana. Misal ya, soalnya Bu Madiana ini, misal ya, dengan maaf ya, Bu Madi kalau kami telat mendak berdiri di depan kelas minimal katanya buka sepatu di kelas. Jadi tidak takut duluan. Kenapa akhirnya dia pada jam Bu Madiana berusaha sebaik mungkin masuk kelas di awal? Karena dia tidak mau merasa tidak nyaman ketika nanti dihukum sama Bu Madi. Itu motivasinya dari luar. Yang kedua, karena ini dipuji. Revin rajin hari ini. Saat dipuji anak dan motivasi. Coba kita bahas dia ini. Mungkin nggak dia akan bergantung sama betul itu. Karena dia tujuannya kan ingin dipuji. Dia rajin bertugas karena ingin dipuji, rajin masuk kelas karena ingin dipuji dan sebagainya.
Ini yang menjadi PR kita. Kalau kita menerapkan ini ke anak-anak, fatalnya kalau guru tidak konsisten, anak akan kembali ke titik awal. Sebulan rajin ngasih pujian, sebulan rajin ngasih apresiasi, bulan kedua mulai turun. Anak-anak back to basic, kembali lagi. Gitu, ya. Nah, yang ketiga, ketika anak mampu menghargai dirinya sendiri, punya tanggung jawab akan dirinya sendiri, dia akan berperilaku menurut versi terbaik dirinya. Ya, ketika kita meyakini diri kita, kita menghargai diri kita sebagai individu. Mau nggak kita dicap sebagai orang yang suka terlambat? Ketika Bu Mardiana menghargai diri Bu Mardiana, mau nggak ketika Bu Mardiana dinilai orang sebagai orang yang suka terlambat? Tidak mau, pasti akan menampilkan yang terbaik, apapun itu kondisinya. Nah, ini yang kita harapkan tumbuh pada diri anak-anak kita. Mereka mampu menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, tujuan disiplin positif ini. Anak-anak kita suatu saat nanti ketika tidak lagi menjadi siswa kita, menjadi individu yang berkualitas. Maka tadi saya bilang di awal, kita tidak bisa memetik hasil ini setahun atau satu semester ke depan. Bisa jadi anak ini akan jadi ketika nanti di SMA. Prosesnya kita yang mulai. Gitu ya Pak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini ada 3 hal yang saya rasa ini menarik buat saya, Bapak Ibu ya. Ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman saya yakin kita sangat familiar. Ya. Konsekuensi ini kalau kata lainnya sanksi. Ini yang masih asing. Restitusi. Ya, kita bandingkan. Kalau hukuman itu biasanya Bapak Ibu spontanitas. Ya kan? Anak Bu Mahya sudah di kelas nih. Ada satu anak. Kakak-kakakku izin mau masuk kelas. Kamu kemana aja? Kamu udah masuk ke kamar. Sekarang kamu berdiri di depan. Tanpa ada rencana, tanpa ada kesepakatan di awal, tiba-tiba dia berdiri ke depan. Itu hukuman. Ya. Murid tidak dilibatkan sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan di awal. Kalau ada komitmen dan kesepakatan di awal, pelajaran IPS kalau terlambat 5 menit konsekuensinya A. Disepakati bersama. Terlambat 10 menit konsekuensinya B. Maka ketika anak terlambat dia tahu, oh ini terlambat 10 menit, berarti habis ini putus menit pasti. Dia sudah siap mental. Karena sanksi itu sudah dibangun kesepakatan sejak awal. Ya. Bersifat satu arah, guru hanya memberi saja. Berdiri 2 putaran, berdiri angkat kaki, berdiri 2 putaran, sebaliknya. Lari 2 putaran lapangan bola, berdiri angkat kaki sebelah, pegang kuping kiri. Siswa hanya melakukan saja. Itu hukuman. Bersifat hukuman fisik dan psikis. Yang paling berbahaya itu yang psikis, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kita menyakiti perasaan anak-anak kita. Itu yang tanpa kita sadari. Bahkan kita merasa saya sudah pakai kalimat yang sangat lemah lembut kok Pak. Nanti kita akan masuk ke situ. Ada yang namanya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya dengan nada yang lemah lembut, tapi menyakiti. Ya. Sistem tidak akan berjalan kalau peserta didik tidak merasa takut, tidak takut. Ini yang kita pahami. Kalau anak-anak gak takut kayak guru, kita merasa gagal. Bahwa sistem kita tidak berjalan, kedisiplinan kita tidak terbentuk. Gitu ya. Sedangkan ini merupakan hukuman. Nah, kalau kita naikkan sedikit levelnya, kenapa ini saya kasihnya 2, good and bad? Karena konsekuensinya 2 arah Bapak Ibu. Di satu sisi bisa bagus, di sisi lain malah buruk. Ya, terencana dan disepakati sesuai peraturan. Ini bagus karena ada kesepakatan bersama dengan anak. Tetapi murid di sisi lain dibuat tidak nyaman. Walaupun dia tahu ini hukuman sudah dibuat berdasarkan kesepakatan, tetapi dari sisi psikologisnya tetap tidak merasa nyaman anaknya ketika
Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi siswa ini macam kayak tidak bebas bergerak, selalu diawasi, merasa diawasi oleh gurunya. Apalagi kalau gurunya macam ini, ada kita nanti akan masuk di posisi kontrol si pengamat. Si pengamat ini biasanya cekik. Di catatan saya kamu cuma 3 kali ya. Tugas kamu 1, 2, 3, 4 belum kumpul. Ini si pengamat. Nah siswa tidak akan merasakan punya kebebasan ketika kita mengamati anak dengan checklist itu. Ya, kita akan nanti ketemu pada satu kesimpulan. Oh ini alasannya mengapa peraturan itu harus kita lakukan dalam bentuk keyakinan. Akan ketemu sendiri. Ya. Nah kalau restitusi ini yang ideal Bapak Ibu. Kita membangun proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, bukan fokus pada salahnya apa, tapi fokus pada bagaimana anak ini bisa memperbaiki kesalahan itu. Sebagai manusia, apakah kita pernah tidak berbuat salah? Nah ini yang kita tanamkan ke anak-anak. Sebagai manusia, teman-temannya kita salah. Tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita. Ini yang kita harus belajar. Jadi sebesar apapun kesalahan anak, tugas kita membantu anak agar bisa memperbaiki kesalahan itu. Ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusinya sendiri. Kita latih anak berpikir. Contoh nanti saya sempat buatkan video buat contoh restitusi yang kita tonton. Ya. Lanjut. Nah ini dari contoh ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini bentuk hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Alasannya saya kira buat ya. Mengapa mencatat di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu berupa hukuman? Menurut analisa Bu Ariati. Karena menyuruh siswa melakukan sesuatu. Yang lain? Memaksa bisa. Ada satu lagi yang paling pas, satu arah. Yang paling pas itu relevansi. Tidak ada relevansinya orang terlambat dihukum tulis. Ya kan salah satu sanksi itu syaratnya adalah relevan. Misal terlambat 10 menit pelajaran IPA. Ketika nanti 9.30 anak-anak keluar akan tunggu di kelas 10 menit. Kejar keterlambatan kamu. Nah itu relevan. Sanksi tadi relevan. Tapi kalau terlambat tapi dihukum tulis, relevansinya enggak ada. Ya. Yang kedua. Nah, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, karena tidak ada relevansi saya dia tidak ada relevansi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, paham ya? Karena dia merusak buku temannya, berarti dia ganti bukunya. Ya bukan dia yang dihukum. Dia yang dihukum, buku itu tidak akan kembali seperti semula. Ya kan? Maka setidaknya minimal Bapak Ibu, hukuman itu sudah kita hilangkan, ganti dengan sanksi yang relevan. Ketika ada, ini minimal loh, idealnya kita restitusi. Idealnya. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Hukuman. Ya. Oke, mantap. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat 10 menit di jam dirancang. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa? PJOK kata kuncinya. Kalau pelajaran olahraga wajar ketika dia dihukumnya keliling lapangan, apalagi ketika jam pelajarannya di lapangan bukan di kelas ya. Tapi kalau di kelas tidak apa-apa. Lagi praktik nih, lagi praktik voli, anaknya terlambat, keliling lapangan voli, relevan. Dianggap sebagai pemanasan yang terlewatkan dia lakukan. Karena kan di setiap pelajaran fisik kan ada pemanasan baru bikin, ada pemanasan dan anak yang terlambat pasti yaitu pemanasan.
Gitu. Nah, setelah berikutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini secara psikologis berbeda. Kebutuhan dasar pada manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik fisiologisnya maupun psikologisnya. Ya, baik fisiologisnya maupun psikologisnya. Segala tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu kerja ke sekolah, pagi-pagi bangun karena ada kebutuhan yang mau dipenuhi. Bapak Ibu capek-capek ke apotek beli obat karena ada kebutuhan yang mau dipenuhi. Ya. Bapak Ibu capek-capek nyuci baju nyetrika karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi semua perilaku kita itu didasari karena ada tujuan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita tuju. Ada titik di mana kita mengharapkan itu tercapai. Gitu ya. Nah, secara teori kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, secara teori ya, ada 5. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, serta penguasaan. Kalau bertahan hidup itu biasanya kebutuhan pokok, ya, makanan, minuman, pangan, sandang, di rumah itu apa kalau papan, gitu ya. Termasuk juga keamanan dan kesehatan. Ya. Bu Marjana ke sekolah pakai helm nggak? Apa tujuannya? Biar safety, karena dia ingin keamanan selama perjalanan. Ya. Kita minum obat tujuannya biar sehat. Kita makan yang bergizi tujuannya biar sehat. Kenapa? Ini kebutuhan dasar manusia. Ya, begitu juga anak-anak juga punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Yang kedua, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Orang-orang yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan ini biasanya dia dominan. Saat itu dia dominan. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan dia sebagai siapa? Sebagai pemimpin. Ketika ada pembentukan kelompok, dia ingin jadi ketua kelompoknya, menunjuk diri sendiri. Nah, kita bisa analisa bahwa buatnya anak ini sedang berusaha ingin memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Ya, memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Dan ini tidak hanya kita yang dewasa, anak kecil pun punya kebutuhan ini. Maka kita harus sadari itu bahwa kita nggak bisa paksa. Anak kecil pun punya kebutuhan sama dengan kita. Ya. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima ini yang paling sering terjadi di kita, Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita di sekolah dalam tanda kutip cari perhatian, di belakang kita salah. Padahal kita tidak pernah tanya, tidak pernah cari di belakangnya. Apakah di rumah dia mendapatkan perhatian itu? Ya kan, kita nggak tahu ya. Tapi ketika anak di sekolah berperilaku aneh di luar keyakinan, kita fokus pada kesalahannya, bukan melihat mengapa anak ini berperilaku seperti itu. Karena bisa jadi di rumah dia broken, tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, maka dia mencoba cari di sekolah. Ketika di sekolah pun kita tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, dia akan nyari keluar. Ini yang bahaya. Yang pacaran akan nyari perhatian ke pacarnya. Ya. Kasus ini akan jadi besar ketika di level 1 nggak terpenuhi, level 2 nggak terpenuhi, level 3 nggak terpenuhi. Dia akan mencari kemana aja. Ujung-ujungnya minggat dengan pacarnya. Karena emakku gak perhatian kayak hanya kamu yang peduli kayak kemana tak begitu ikut pokoknya. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu ya. Jadi ketika perilaku anak sudah tidak sesuai dengan keyakinan, cek lagi apa yang melatar belakanginya. Karena dia pasti akan nyari di sekolah kalau nggak dapat di rumah. Ini tugas kita Bapak Ibu. Ya. Mencari kesenangan dan bermain. Nah ini Bapak Ibu sebagai guru, kita harus mampu mengelola pembelajaran yang menyenangkan. Karena bahkan kita dewasa pun butuh healing, butuh hiburan.
Ini bahayanya kita, Bapak Ibu. Ya, kita harus memperhatikan ini hak anak loh, kebutuhan dasar manusia termasuk kita, gitu ya. Berikutnya kebebasan. Ini berkaitan erat dengan yang tadi. Ketika anak ingin mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ini berkaitan dengan ketika mereka bosan di kelas. Ya, ketika mereka bosan di kelas, mereka mencari aktivitas lain yang menyenangkan. Sering terjadi di pelajaran kita ada anak yang tidur-tiduran, ada anak yang nyoret-nyoret, nggak keluar, apapun dicoret di buku dia, ngelipat-ngelipat kertas, ngelempar-ngelempar pesawat-pesawatan. Kenapa? Dia bosan. Artinya itu alarm bagi kita, Bapak Ibu, pembelajaran kita itu boring. Jangan kita balik. Kamu tidak menghargai saya sebagai guru. Kenapa kamu tidur-tiduran di kelas saya? Ya, kita kan biasa dibalikin. Yang benar adalah anak ini bosan, Bapak Ibu. Kalau dia berani ngomong, Bu, ibu ini membosankan hari ini, boleh nggak ibu ngajar yang macam ini? Kalau anak itu kita kasih feel kejujuran, saya yakin itu kita kan sama ada janji kan anak-anak. Kalau tidur-tiduran itu salah, nggak menghargai guru, nggak punya sopan santun, sering terjadi. Gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita sama-sama berproses. Kita pahami anak-anak ini maunya apa, karakternya seperti apa, kebutuhan mendasar dia yang belum terpenuhi itu yang mana, kita bantu. Tidak salah kan ketika kita memberikan perhatian ke anak-anak? Salah tidak benar? Yang salah ego kita aja, kita turunin dulu. Karena yang bukan kita tidak mau ngasih perhatian karena kita ego. Biasanya gitu nyaman gitu, minta ego. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya posisi kontrol. Nah, ini yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Sebagai guru, kita biasanya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Ada yang kedua yang nggak pernah marah, ya, nggak pernah marah, tapi dia ini punya posisi kontrol si pembuat rasa bersalah. Tadi saya sebut di awal, tolonglah kami masak kesian kayak mereka malu, lemah tapi menyakitkan ya. Apalagi kalau orang tua, gitu. Teman ini biasanya sering memaklumi. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya kesiangan Pak. Oh iya, silakan duduk. Gitu. Harusnya tetap diberikan tindakan. Apapun itu tindakannya selama itu membangun kepribadian anak. Jangan tindakan. Pemantau, ya. Pemantau. Si pemantau ini pakai catatan tadi. Di agenda ibu kamu ini sudah 3 kali tidak masuk pelajaran IPS. Tugas kamu yang pertama dan kedua juga belum kumpul. Dan hari ini kamu terlambat pulang. Jadi dia mengingatkan kesalahan-kesalahan si anak. Anak ini bukannya nanti akan tersadarkan nanti jadi. Kita timpa dengan kesalahan-kesalahan dia yang lama. Gitu ya. Yang terakhir ini yang ideal lagi-lagi Bapak Ibu. Sebagai manajer, mengolah anak agar pindah identitasnya dari orang yang gagal, dari orang yang salah, kita pindahkan identitasnya menjadi orang yang berhasil, orang yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini tugas kita, lagi-lagi saya katakan tugas kita, ya. Nah, ini selesai upacara, kamu berdiri di lapangan ya selama 1 jam. Itu ciri-ciri orang penghukum. Yang tidak ikut senam kumpul, baris depan tiang bendera. Yang tidak ikut upacara kumpul, depan tiang bendera hormat 2 jam. Sebelum saya berhenti, tidak berhenti. Kita berharap anak itu disiplin kan? Pada faktanya tidak. Yang ada adalah pemberontakan. Anak akan memberontak, bukan malah nurut. Kamu lagi, kamu ini selalu bikin susah.
kamu selalu bikin ibu kecewa, lemah lembut. Ya tapi anak itu ujung-ujung nurut ke sini. Ibu nih gagal bener jadi anak. Emakku gak kecewa, guruku gak kecewa. Nanti dia bro, nih malah. Ya, kalau sinetron kan gitu ya, suara hatinya kedengeran. Kalau sinetron bisa dicetak terus seperti itu. Nah, ayolah ikutin aturan sekolah ya nak. Kalau bantu ibu sekali ini saja. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan ya. Memang kita dekat sama anak, anaknya nurut sama kita, tapi hanya sama kita, tidak dengan guru yang lain. Karena hanya Pak Bowo yang mau memaklumi kesalahan anak itu, sedangkan Pak Henry enggak. Ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Pulang sekolah beli atribut dan jangan mengulangi lagi. Ya. Jadi kalau si pemantau ini biasanya dia megang aturan. Di agenda itu ada kata kecil, ada kata kesalahan siswa gitu biasanya. Nah yang ini yang paling bagus Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ya bisa menjadi seorang pendidik yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, Andi? Kenapa kamu melakukan itu, Andi? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, Andi? Kita bantu anak ini untuk mengeluarkan isi hatinya, rilis stresnya, sehingga dia mampu menemukan penyelesaian atas masalahnya sendiri. Ya. Di awal dalam tindakan restitusi Bapak Ibu, di awal anak ini merasa gagal, tapi tugas kita mengembalikan identitas itu. Jangan sampai anak merasa terpuruk gitu ya. Nah ini posisi kontrol apakah saya, ya Bu Ayu, ibu kecewa sekali sama kamu, itu sebagai apa? Ibu kecewa loh sama kamu Ayu, itu posisi kontrolnya apa? Jadi 5 tadi, 5 pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau misalnya saya sebagai guru, yuk, kamu membuat bapak kecewa loh hari ini. Nah itu posisi kontrol saya apa? Rasa bersalah, si pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena Ayu akan rasa bersalah karena membuat bapak kecewa. Gitu ya. Kita coba. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas kamu tidak akan mendapatkan nilai. Tidak mengerjakan tugas tidak dapat nilai. Hah? Manajer betul ya Pak? Antara penghukum sama pemantau. Hah? Pemantau. Karena kan jelas ketika anak dikasih tugas, itu kan aturan ya. Aturannya kan harus menyelesaikan semua tugas. Ketika ada menyelesaikan tugas ada konsekuensinya, dia nggak dapat. Gitu, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah, betul Pak Ibu. Dihakimi. Jadi dia akan merasa sebagai orang yang gagal. Apapun yang mau perbuat di mata Pak Henry, ini salah terus. Gitu. Ya. Nih, ayolah lakukan demi ibu. Nah, di teman, ibu kan, ibu yang malam itu biasa gitu. Yolah bantu ibu ya, daripada ibu dimarah-marah. Tapi kalau ditambah kalimat yang tadi, jadinya bukan teman, pembuat rasa bersalah. Kenapa? Ketika dia tidak diam di kelas, ibunya akan ditegur kepala sekolah. Jadi si siswa akan merasa bersalah karena ibunya ditegur kepala sekolah. Tapi kalau ayo bantu ibu ya, kamu diam di kelas, titik, itu teman, gitu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita ajak anak itu berpikir, menemukan kesadaran dirinya. Bisa ya dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghadapi siswa dengan masalah-masalahnya,
harus dipikirkan baik-baik menggunakan diksi yang mana. Jangan sampai menurut kita niatnya baik, tapi justru menyakiti anak. Diksinya diperhatikan, lingkungan ketika kita manggil anak, ya, jangan seolah-olah anak ini merasa sedang disidang. Cari tempat yang representatif buat ngobrol, ya. Nah, kamu selalu saja jadi yang terakhir. Pengantar. Selalu saja jadi yang terakhir. Artinya kan punya catatan dia. Punya catatan bahwa dia ini beberapa kali ngumpul tugas terakhir terus, gitu. Dipantau. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Saya rasa ini sangat relatable dengan yang sudah Bapak lakukannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bisa dijawab nggak, lumayan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan yang kita tegakkan? Keyakinan kan harus menimbulkan timbul dari diri sendiri. Iya, betul. Kalau peraturan itu kan memang ada konsekuensinya. Jadi harus keyakinan itu sebenarnya membentuk yang ideal ya. supaya menimbulkan disiplin Diri. disiplin. Betul. Jadi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah, diterapkan ke anak-anak tanpa anak-anak dicatat. Kamu setuju gak anak-anak dengan peraturan ini? Tidak ada tahapan itu kalau peraturan. Yang merancangnya sekolah, siswa hanya melaksanakan. Tapi kalau keyakinan dibangun bersama, ada yang namanya voice. Jadi suara anak didengarkan. Ada yang namanya choice. Anak diberikan kebebasan buat memilih, sehingga akan terbentuk yang namanya ownership. Kenapa? Sesuatu yang berasal dari diri sendiri, dipilih sendiri dengan sadar, anak-anak akan merasa memiliki akan itu. Ya, kontekstualnya ini, kita punya keyakinan jelas di 8A, ditempel. Itu berasal dari suara anak, pilihan anak. Anak akan merasa memiliki keyakinan itu. Berbeda ketika keyakinan tersebut dibuat oleh wali kelasnya, dibikin poster bagus-bagus, ditempel. Nah, ini keyakinan kita ya, kalian yakini. Rasa memilikinya itu enggak? Tidak, karena tidak merasa dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Ya. Nah, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 kata Bu Mardiana tadi? Biar aman. Itu keyakinan. Ada enggak pagi-pagi yang ingetin Bu Mardu, "Ma, jangan lupa helm mau." Sesekali mungkin ada ya. Tapi tidak diingatkan tuh pakai enggak? Pakai. Karena meyakini pakai helm itu demi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk kelas? Ya. Anak-anak betul bisa menjawab, karena itu peraturan dibuat bukan oleh mereka. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa kalian meyakini bahwa kita harus membersihkan kelas? Anak mungkin bisa jawab, biar nyaman Pak, biar enak Pak di kelasnya, gitu. Dan apa, dan bau dan sebagainya. Karena itu berasal ya. Nah ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ciri-cirinya Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan begini ya, kaos kaki 20 cm warna putih, rambut cowok maksimal 2 cm, ya. Baju putih, lengan panjang dimasukkan, sepatu hitam, tidak ada warna, tidak boleh ada warna putih. Spesifik kalau peraturannya. Berupa pernyataan universal, ya, pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, jangan menggunakan kata dilarang. Tidak, itu konotasinya negatif semua. Ya, harus yang positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, maksimal 7 kalau nggak salah. Biar mudah diingat dan mudah diyakini. Sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ikut, jadi anak-anak itu dilibatkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika merasa keyakinan
Misalnya keyakinan yang pertama menjaga kebersihan kelas. Ya. Ketika kita merasa keyakinan ini sudah betul-betul sudah jadi keyakinan, tidak perlu lagi kita tuangkan dalam keyakinan kelas, sudah ada dari anak-anak, kita ganti aja yang baru. Nilai kebajikan mana lagi yang mau kita tanamkan di kelas kita? Atau kita nge-reviewnya kurang efektif nih, kita secara bahasanya kurang efektif atau kurang pas, review lagi. Artinya nggak saklek. Kalau peraturan nggak saklek. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan nggak usah kita bahas karena harus sudah kita tinggalkan ya. Nah ini yang berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Kalau kepala sekolah dengan guru itu namanya coaching. Jadi coaching itu kepala sekolah mengajak guru untuk menganalisis permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas dan mencari pemecahannya. Tapi bukan kepala sekolah yang ngasih solusi. Tapi si guru ini kita berpikir sehingga dia akan memunculkan langkah konkret. Oh Pak, berarti kalau saya kemarin anak saya ada yang tidur di kelas, berarti permasalahan saya ada di permasalahan kelas. Berarti nanti Pak, habis ini saya akan cari video inspirasi tentang bagaimana mengelola kelas yang baik. Akan kesadaran itu yang kita harapkan, baik itu kita sebagai orang dewasa atau anak-anak. Tapi restitusi juga Bapak Ibu bisa diterapkan orang dewasa. Bisa tergantung konteks masalahnya. Tapi dengan pola percakapan yang berbeda. Kalau kita dengan anak kan beda cara bercakapnya dengan kita dengan sesama orang dewasa, gitu ya. Yang penting tujuannya ini menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, gitu ya. Selanjutnya, nih, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah penting yang harus dilakukan dalam tindakan restitusi dan tidak boleh ada yang terlewat. Ya, yang pertama validasi kebutuhan. Ini tuh yang bawah, menstabilkan identitas. Karena biasanya anak yang kita restitusi itu anak yang bermasalah. Jadi di dalam diri anak ini sudah tertanam identitas sebagai orang yang bersalah, orang yang gagal, orang yang tidak sukses. Nah langkah pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitasnya bahwa salah itu nggak apa-apa, nah akan jadi masalah kalau kamu tahu salah tapi kamu ulangi. Tapi hari ini Bapak ingin ngajak kamu ngobrol, yuk cari pemecahan atas masalah kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, ini contoh kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang bermasalah melakukan ini. Banyak juga tuh orang lain yang pernah melakukan ini. Tapi kamu jangan berkecil hati dan jangan terjebak dengan kesalahan ini. Yuk kita perbaiki. Pasti di kepala Bapak itu gini, budak diajak ngomong macam tuh Pak. Pasti gitu, laku jawab. Tetapi memang kita harus sabar, proses restitusi itu sama kayak terapi. Tidak bisa sekali 2 kali berkunjung ke dokter terapisnya, besoknya sembuh. Ya, pelan. Kita akan memetik hasilnya bukan tahun ini, mungkin 2-3 tahun akan datang anaknya akan berbentuk kepribadiannya. Gitu ya. Berikutnya, divalidasi kebutuhan atau validasi perbuatan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita cari latar belakangnya. Mengapa dia bolos? Kenapa dia telat? Kenapa sepatunya nggak hitam? Kita cari. Bisa jadi sepatunya basah, bisa jadi digondol anjing sebelah, ya dong. Bisa jadi karena dia bangun kesiangan terburu-buru akhirnya salah pakai sepatu. Jangan kita hakimi dengan kamu salah, sepatu kamu tidak hitam. Tanpa kita mau mencoba cari tahu peristiwa di belakang itu apa. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya ke mereka, kalau kamu butuhnya perhatian, ada cara lain nggak selain kamu tidur-tiduran di kelas? Biar kamu diperhatikan rumahnya. Misalnya dia bilang, saya itu sengaja Pak
tidur-tiduran dia bukan memperhatikan saya. Kita tanya, ada cara lain tak yang lebih efektif, yang tidak menjatuhkan harga diri kamu? Kita ngeri, pasti ada kok pasangan keluar walaupun pelan, tinggal butuh kesabaran saja. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Disiplin Pak, saling menghargai Pak, yang menjaga kebersihan Pak. Nah, kalau kamu ketika Bu Maha menjelaskan, tapi kamu berisik, apakah itu sesuai dengan keyakinan kita? Kalau mereka mikir, mereka kan, ya Pak, berarti saya nggak menghargai Bu Maha kalau gitu. Ya kan muncul kesadaran kan? Sebenarnya kan lidah kita ini pasti gatal, pasti pengen langsung, kamu tuh salah, apa kamu tidak menghormati Bu Maha? Gatal pasti di ujung lidah itu aku ada tuh kata-kata itu. Tapi bagaimana caranya kita kontrol diri? Dalam tindakan restitusi kita mengontrol diri kita untuk tidak menghakimi anak. Biarkan dia menyadari kesalahannya sendiri, walaupun kita tahu pasti tidak menghargai orang jadi. Ya, kita belajar Bapak. Kamu ingin, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu meyakini nilai-nilai saling menghargai, saya ingin menjadi orang yang dihargai juga Pak, karena saya menghargai orang lain sebagainya. Ya. Terakhir biasanya dalam tindakan restitusi Bapak Ibu, kita nanya, misalnya dia membuat keputusan, saya akan minta maaf sama Bu Maher Pak. Setelah itu saya akan berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita tanya, kapan kamu akan menemui Bu Maher? Sekarang Pak. Kalau misalnya dia janji, saya akan berusaha bangun pagi terus Pak, biasa nggak salah pakai sepatu. Kita tanya, kapan kamu akan memulai itu? Siapa yang akan membantu kamu mengingatkan di rumah? Kita gali lagi itu, bisa jadi kan, oh saya punya ayam Pak di rumah yang biasa bangunnya saya. Nah, minta tolong ayam kamu, usahakan setiap pagi dibangunkan di awal biar aku nggak terlambat. Gitu, kita dapat komitmen sama-sama. Tapi sekali lagi, jangan kita yang memberikan solusi, jangan kita memaksa mereka berjanji. Biarkan mereka mengungkapkan itu. Tugas kita hanya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggelitik yang bisa membuat mereka berbicara. Karena kan permasalahan kita kan anak ini susah jujur. Ya, kreativitas kita aja berlatih untuk jujur. Agar anak-anak nanti juga untuk mengungkapkan. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu silakan mendengar. Jadi apa kabarnya? Ada. Ada tadi pada tidak ya. Ada juga tahu nggak kenapa hari ini Bapak Panika? Tahu ya. Kalau bolos itu menurut itu gimana Pak? Tapi Bapak Panika tahu Bapak Panika ini ada ngomong, ada solusi ya. Karena pada dasarnya dari salah kalau yang kamu berbeda caranya ya, yang berhati segala jalan jangan hormat karena pasti berdoa. Coba jelaskan dulu ya mengenai kalau di mulut asli industri kalau ternyata jangan nah ini menurut kamu Oke, Bapak Ibu mati lampu Bapak Ibu. Intinya dalam video tersebut Bapak Ibu, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dan saya perhatikan sama siswa kemarin, sengaja saya buat sebagai contoh penerapan di sini gitu ya, bahwa pertama saya tanya dulu si anaknya, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Kita mencoba menggali dia sadar nggak dia salah gitu. Jadi dalam skenario tersebut saya buat bahwa si anak ini
Misalnya bahwa tadi dia tidak ikut pelajaran IPS karena dia ke WC, tapi setelah dari WC nggak langsung ke kelas, tapi ketemu teman di kantin ngobrol. Karena kita ngobrol, tahu-tahu udah beristirahat. Sehingga si anak ini bolos pelajaran IPS. Nah, anak sudah mengungkapkan tuh salahnya apa. Nah, kita kembalikan alasannya apa. Lupa Pak, anak masih kan ngobrol. Ya, kita konfirmasi, nggak apa-apa. Salah itu sih sebenarnya ketika memang nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kamu harus belajar dari salah tersebut. Bagaimana agar kedepannya tidak melakukan hal yang sama. Kita tarik ke keyakinan. Nah, kalau di keyakinan kelas kita yang mana yang untuk kamu yang nggak sesuai dengan perilaku kamu? Saling menghormati Pak. Kenapa? Karena saya nggak menghormati guru PS-nya dengan di kelas yang kedua. Apa yang akan melakukan untuk kamu perbaikinya? Saya akan minta maaf sama gurunya, dan saya akan berjanji pada diri saya sendiri. Kalau saya ada keperluan, saya akan izin dan segera kembali lagi ke kelas jika sudah selesai urusannya. Memang sepertinya, kok gampang ya? Kayaknya gampang. Kenapa gampang? Karena itu kan ada skenario-nya. Udah memang sengaja kita buatkan skenario-nya. Tetapi tantangannya adalah tadi, bagaimana kita sebagai guru sabar berlatih menerapkan restitusi dalam menangani permasalahan anak-anak kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah tujuan kenapa saya ingin berbagi pemahaman pada modul ini kepada Ibu dan Bapak. Saya tidak memandang Ibu dan Bapak belum paham, tapi saya mengajak Ibu dan Bapak, yuk kita ubah paradigma kita dalam mengajar. Kita ubah paradigma kita dalam memandang siswa. Kita ubah paradigma dalam memperlakukan siswa yang dalam tanda kutip berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan nilai-nilai kewajiban universal. Ya, kita harus menyadari juga bahwa kita pun sebagai guru juga pernah berbuat salah, maka siswa yang salah pun harus kita hargai selayaknya kita menghargai diri kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya berikan kesempatan beberapa orang yang jika ingin bertanya atau mengelaborasi lagi pemahaman atau bahkan diskusi. Silakan. Bu Madiana. Oh, dia kan suaranya. Masih nyanyi ya, Bu. Tadi kan di video sudah ada salah satu contoh restitusi yang pernah kita lakukan. Yang ingin saya tanyakan apabila karena memang banyak Pak, misalkan kayak jam-jam siang siswa tuh kayak sadar kantin misalnya makan telat gitu kan. Yang ingin saya tanyakan apakah kegiatan restitusi yang harus kita lakukan itu langsung di tempat atau dibiarkan dulu siswanya masuk baru setelah di luar jam pelajaran baru melakukan restitusi. Terima kasih. Masuk pertanyaan. Ya, kapan? Ya kan? Kapan? Dalam penerapan tindakan restitusi itu salah satu syaratnya adalah mencari tempat dan waktu yang pas untuk ngobrol berdua. Karena restitusi itu kan ngobrol berdua. Kalau anak-anak ini on the spot kita panggil, secara mental dia belum siap untuk ngobrol berdua, gitu ya. Di sisi lain kalau Bu Madiana langsung panggil anak ini, merestitusi anak ini, anak yang lain apa kabarnya? Yang sedang harusnya Ibu ajar, gitu. Jawabannya adalah cari waktu. Cari waktu. Bisa jam istirahat, bisa ketika Ibu ada jam kosong dan anak ini ternyata bisa diajak ngobrol. Hindari betul suasana yang ramai. Anak-anak akan tertekan. Seperti yang sudah saya contohkan, ketika anak itu kita panggil, kita taruh duduk di ruang guru tengah-tengah situ. Ini Pak Bowo, Pak Iwan, Pak Hendy segala macam dari sini. Waktu kesiswaan guru BK wanita seperti ini. Coba bayangkan kalau posisi itu Bu Madiana di situ, tekan enggak? Tekan enggak? Nah, jadi cari waktu yang pas, tempat yang representatif buat ngobrol berdua. Kenapa? Suasana yang kondusif itu bisa mendukung anak bisa berbicara bebas. Tanpa tekanan. Ya, iya enggak? Ya.
Oh, boleh masuk nggak? Untuk Oke, kita berikan kesempatan dia buat masuk, bukan itu hak mereka. Kita kasih tahu ke teman-temannya. Si Revin tadi terlambat ya, nggak apa-apa, silakan masuk kelas, tapi nanti kita akan ngobrol sama Revin. Saya akan ngobrol sama Revin untuk membantu Revin. Kita bisa kasih announcement ke anak-anak, kasih memberitahu anak-anak bahwa silakan Revin ikuti pelajaran dulu, nanti setelah jam istirahat kita bisa ketemu di ruangan ibu atau apa. Jangan kita usir bu, jangan kita usir, jangan kita buru-buru di depan kelas. Berarti kita kembali lagi ke titik awal. Kalau kita sebut di depan kelas jadi penghukum kita. Dan kita sekarang kan belajar jadi manajer dalam mengelola kelas. Gitu. Udah ya? Oke. Yang lain? Yang belakang? Ufit? Sudah ngelotok? Aman, ngelotok ya. Ya saya sih alhamdulillah kalau ngelotok ya, kalau rambutan ngelotok kan tak tersisa. Semuanya sudah diserap dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Di kelas kita masing-masing, dan mudah-mudahan selepas dari sini Bapak Ibu yang merasa masih kurang bisa mencari lagi banyak platform pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mencari inspirasi dalam menerapkan institusi di kelas atau di sekolah. Yang paling penting adalah kalau kata saya ya, bagaimana kita berubah paradigma kita dulu dalam memandang siswa dan dalam mengelola pembelajaran. Kalau paradigma kita masih teacher center, kalau paradigma kita masih memandang siswa itu sebagai objek pembelajaran, maka tidak akan berhasil. Ya, kita harus memandang siswa sebagai subjeknya, sebagai pelaku dalam proses pembelajaran itu. Tugas kita kalau dalam amanah Ki Hajar Dewantara itu penuntun. Ya, kayak kita nanam kacang panjang. Kacang panjang itu kan menjala ya. Tugas petaninya apa? Membuat lanjaran. Kalau dia tidak melilit pada tempat yang seharusnya kita lilitkan, sehingga dia bisa sampai puncak. Hanya bisa jadi anak dalam perjalanan nyimpang. Tugas kita meluruskannya. Tadi kasih bambu. Tugas kacang panjang hanya melilit di bambu itu, tapi ternyata melewat. Ditiup angin atau apapun itu. Tugas petani dikembalikan. Analogi seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik tidak berbeda dengan petani. Petani kalau tanam kacang tanah, ya, dia akan memperlakukan kacang tanah itu seperti dia memperlakukan kacang tanah. Sebaliknya ketika petani tanam kacang panjang, perlakuannya beda. Karena kacang panjang butuh lanjaran, kacang tanah enggak. Maka petani nggak perlu nyari bambu banyak-banyak buat ngasih lanjaran ke kacang-kacang tanah ini, karena dia tumbuhnya nggak perlu penyangga. Maka perlakuannya yang kita bedakan, termasuk siswa A dan siswa B, perlakuannya nggak bisa kita samakan, tergantung kebutuhan masing-masing. Apakah kita bisa maksa kacang tanah tumbuh di kacang panjang? Ya kan, sebagai petani kan nggak bisa. Begitu juga guru. Apakah siswa kita bisa paksa tumbuh seperti yang kita mau? Padahal siswanya nggak mau atau tidak punya minat atau tidak punya bakat di situ. Gitu. Tugas petani bagaimana mengkondisikan lingkungannya. Kalau perlu pupuk kasih pupuk, kalau dia perlu air kasih air, kalau dia perlu kompos kasih kompos, sebagainya. Begitu juga kita guru. Tugas kita mengkondisikan lingkungan belajar anak agar anak-anak ini berada di lingkungan yang kondusif buat belajar sesuai dengan kodratnya. Amanat Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru menuntut anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Bicara zaman Bapak Ibu, kita sebagai pendidik hari ini harusnya bisa menyeimbangi perkembangan zaman agar kita mampu mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kita nggak bisa mengingat kembali guru IPS saya zaman dahulu kala mengajar saya. Kita nggak bisa mengingat kembali zaman kita kuliah dulu yang masih KBK. Waktu kuliah KBK bukan? Kurikulumnya apa waktu kuliah? Kalau saya kuliah KBK ya, angkatan kita KBK ya. Nah, kurikulum KBK esensinya berbeda dengan
Apalagi kita mengingat guru SD saya dulu, kalau masuk kelas, outline itu siap. Tidak bisa kita terapkan di zaman ini, maka kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, kita sebagai orang-orang yang akan menua dan segera menua ini, yang sepertinya sudah mulai terlintas zaman, kejar, kembangkan diri kita, upgrade capacity, agar kita bisa sesuai dengan zaman anak-anak kita. Gitu. Makanya sekarang banyak nenek yang bisa main TikTok. Dia berusaha mengejar daripada kalau dikibuli ke anaknya. Dia ikut belajar TikTok. Apa sih yang digawe orang di TikTok tuh? Ketimbang diri dikibulin. Kita sekarang itu juga gitu. Jangan-jangan suatu saat nanti pembelajaran itu tidak seperti hari ini. Kalau kita tidak siap, tidak mau mengupgrade diri, Bapak Ibu, kita yang terlintas zaman, kita nggak dipakai lagi. Gitu. Ya, jadi ada dua semangat yang ingin saya Bapak Ibu mengikuti ini. Gitu. Yang pertama mengubah paradigma bagaimana kita memandang siswa, bagaimana kita memperlakukan siswa, dan bagaimana kita mengelola pembelajaran. Yang kedua yang tidak kalah penting Ibu dan Bapak, yuk semangat, yuk mengembangkan diri. Jangan terjebak di zona nyaman. Ya Bapak Ibu ya, saya aja sudah umur ini masih belajar. Masa Bu Ayu yang masih muda belia, Bu Ariati yang masih ting-ting tidak mau berkembang? Ya kan? Saya rasa kalian sangat punya banyak energi yang melimpah untuk disalurkan ke situ. Ya? Kita semua masih muda, sebenarnya sudah usia 40-an rata-rata. 40 itu udah paling tinggi ya kayaknya, kecuali Pak Henry, Pak Iwan. Udah paling tinggi kayaknya saya. Belum ada yang menyentuh angka 50. Masih sangat punya potensi buat berkembang dan mau berkembang. Asal mau berkembang, asal mau belajar, asal jangan merasa bola jadi bola cukup lah, yang penting bola safety aja, bola ASN, pakai 3K, nggak perlu lagi ngomong selesai. Ya cukup seperti itu. Anak-anak kita akan berganti dari tahun ke tahun. Zamannya juga berubah, maka kita menyesuaikan diri. Itu Bapak Ibu ya. Kalau saya siap untuk mengupgrade diri, siap enggak? Kalau saya siap untuk mengupgrade diri, siap atau enggak? Saya nggak masalah. Tapi saya mengajak, yuk kita bangun kesadaran untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya. Dan cukup, ibu aja, memang dia pintar, macam ini, dan orang tuh dia pintar karena belajar, tiba-tiba diilhami kepintaran segala yang masuk ke kepala dia, karena ada proses yang dia lalui. Ada proses yang dia lalui. Ya kalau misalnya kita memandang orang wajar, dia itu tidak mematikan kreativitas Bapak. Kalau kita sudah, dia itu memang dari dulu macam itu memang mematikan. Secara tak langsung kita membunuh diri kita sendiri, menjatuhkan diri kita sendiri bahwa kita tidak layak berada di posisi itu. Ya, sebaliknya harusnya kita kan tidak. Kalau Bu Asih bisa bertumbuh sebesar itu, saya juga bisa tumbuh lebih besar dari Bu Asih. Secara kapasitas diri. Ya, secara kapasitas diri. Jadi kita memandangnya seperti itu, jangan memandang diri kita kurang. Kita harus memandang diri kita punya banyak kelebihan, punya banyak energi untuk berkembang. Ya, siap Bapak Ibu ya? Oke. Mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini, besok ya, kita bisa menjelma menjadi pendidik yang berpihak kepada anak. Ini penting Bapak Ibu. Penting kita memiliki keberpihakan kepada anak. Ya, hukuman itu sudah menjadi opsi yang dikunci untuk tidak boleh dipakai. Minimal sanksi atau konsekuensi paling bagus adalah restitusi. Desi pernah saya tantang. Ketika Bu Desi datang ke ruangan saya, Pak, saya angkat tangan sama anak ini, saya nggak mampu lagi, saya nggak sanggup lagi dengan anak ini. Saya tantang Des belajar restitusi. Saya tantang kamu untuk terapkan restitusi kepada anak ini. Gitu. Karena sebetulnya itu ketika kita menyampaikan, Pak, saya tidak mampu, penghakiman atas diri kita sendiri Bapak Ibu, bahwa saya adalah yang gagal.
Maka hindari betul. Kalau pajak Pak, keluar apa orang minta? Langsung saja kami Pak. Semua guru langsung Pak. Langsung pendapat sama kami Pak. Sama kayak ngepak apa tuh ngepak air beres dulu. Karena kayak ngepak kita sendiri. Berarti kita dulu yang gagal Bapak Ibu. Maka jangan. Ya Bapak Ibu ya, saya yakin dengan potensi aset yang SMP 2 miliki, Bapak Ibu yang masih sangat enerjik ini, kita bisa berbuat jauh lebih baik dari hari ini untuk anak-anak kita. Yes. Kita harus memandang siswa kita ini sebagai aset penting. Jangan kita pandang sebagai objek pendidikan. Kenapa bilang gitu ya? Kenapa saya bilang objek pendidikan? Kalau siswa ini kita pandang hanya sebagai pelengkap jalannya pendidikan agar kita bisa melaksanakan tugas, agar kita bisa digaji. Kita harus memandangnya sebagai subjeknya. Aktor pentingnya adalah siswa. Tugas kita adalah peran pendamping. Saya, sekolah, Bapak Ibu sebagai guru adalah peran pendukung untuk jalan kesuksesan anak-anak kita. Ya, Bapak ya, mudah-mudahan kita komitmen untuk melakukan itu dan terima kasih atas respon dan antusias Bapak Ibu dalam mengikuti sesi seperti ini. Sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, mohon maaf atas jika ada yang tidak berkenan. Semata-mata niat saya untuk dalam kegiatan ini adalah untuk berbagi pemahaman, untuk sama-sama berkembang, untuk sama-sama mengubah paradigma kita dalam memandang siswa agar kita menjadi sosok pendidik yang didambakan murid. Sosok pendidik yang ketika mereka lulus nanti pun akan tercatat dalam memori anak bahwa Bu Ayu dulu catatannya baik semua nih. Kalau misalnya di kepala anak Pak Begiani, semua catatan tentang Bu Ayu di kepala anak itu semuanya bagus. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai suatu saat nanti ketika dia sudah lulus atau sudah jadi tentara apapun, yang diingat adalah dulu pernah ditampar itu ya sampai patah di kursi kok. Gitu. Nah, jangan sampai catatan ini ada di benak anak-anak Bapak Ibu. Sekarang pun ketika saya tanya, Bu Mardi waktu SD punya ada kejadian yang tidak menyenangkan dengan guru. Jujur risiko. Punya kejadian yang tidak menyenangkan dengan guru dan waktu SD. Masih bisa ingat sampai sekarang. Kenapa bisa ingat? Karena tertanam membekas. Gitu. Kadang-kadang kita peristiwa yang tak penting. Kemarin lusa kita lupa. Ketemu kayak satu kemarin kedua ya. Nanti kok keluar sebenarnya orang itu. Karena tidak penting. Tidak perlu kita kancangkan dalam-dalam. Tapi ketika peristiwa itu membekas, berapa puluh tahun yang lalu Kak SD? Lagi ingat. Kenapa itu menyakitkan bagi simak diamnya? Nah ini Bapak Ibu yang kita tidak ingin terjadi. Suatu saat siswa mengingat kita sebagai orang yang menyakiti mereka. Kita berharap siswa kita mengingat kita sebagai orang-orang yang mendukung proses dalam perjalanan mereka mencapai kesuksesan. Mudah-mudahan guru-guru SMP 2 merupakan guru-guru yang bisa mengambil peran baik dalam menjembatani kesuksesan anak-anak kita. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik apa pagi? Baik apa sehat? Sehat. Baik boleh, sehat boleh. Yang penting itu menggambarkan bahwa hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tidak dalam keadaan kekurangan. Betul begitu? Betul. Baik anak-anak, hari ini tugas weekendnya sudah selesai belum? Sudah. Kalau gitu kita langsung saja ke agenda kita hari ini, yaitu insya Allah nanti kita akan Bapak akan memfasilitasi kalian atau memandu kalian untuk membuat atau mereview kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kalian miliki. Ya, karena
sesuai dengan yang apa kalian ketahui beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu, bahkan ya awal semester yang lalu, wali kelas kan sudah mengajak kalian untuk membangun kesepakatan kelas. Namun ternyata kesepakatan kelas itu perlu ada beberapa yang kita review kembali berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita yakini bersama, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, perlu Bapak sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, ya, berkaitan dengan norma yang ada di masyarakat. Ya, kalau kita hidup masyarakat kan tanpa kita sadari kita memiliki banyak aturan yang kita ikuti, gitu ya. Walaupun tidak tertulis di masyarakat ya, tidak boleh meludah sembarangan, kan tidak tertulis, tapi kita menaati itu. Nah, namun untuk ukuran di kelas, untuk dalam atau lingkup kelas, kita perlu membangun kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Agar kelas ini menjadi kelas yang nyaman, enak ditinggali, belajarnya nyaman, tidak terganggu, gitu ya. Semuanya saling mendukung, terhindar dari tindakan perundungan dan sebagainya. Karena kita kan satu keluarga, maka kita harus saling mendukung. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini harus kita tuangkan dalam bentuk kesepakatan bersama. Ya. Ketika kita sudah membangun kesepakatan, maka harapannya kita memegang teguh kesepakatan tersebut. Dalam perilaku kita sehari-hari, kita harus mencerminkan sesuai dengan kesepakatan yang kita bangun. Misal, gitu ya, kita sepakat nih hari ini nanti untuk menjadi murid yang tidak merundung, misalnya ya, maka segala apapun bentuk perundungan terhadap temannya itu tidak perlu dilakukan karena sudah jadi kesepakatan bersama. Nah, itu tujuannya, ya. Nah, kenapa harus kalian yang dilibatkan? Ya, pertanyaannya kan segitu ya. Kenapa harus kami Pak yang buat, gitu ya? Karena gini, kalau sebagai individu, sebagai manusia, ketika kita dilibatkan suara Christine nih misalnya dilibatkan, Christine ditanya, Christine kamu maunya kelas 8C ini mau seperti apa? Nanti Christine akan nulis tuh, saya maunya kelas ini bersih dan sebagainya, gitu ya. Dengan demikian Christine akan meyakini sesuatu yang berasal dari dirinya Christine, bukan dari Bapak. Beda ya. Misalnya gini, di Bapak kasih aturan ke kalian dilarang pakai sepatu pink. Mungkin akan ikut sebagian, tapi untuk orang-orang yang suka warna pink, dia akan menolak. Itu paham maksudnya? Tetapi kalau itu berasal dari kalian, Pak, kami sepakat harus pakai sepatu hitam, dari kalian sendiri, maka dengan sadar sebagai individu, sebagai murid, kalian akan menjalankan itu. Karena ketika kalian mengungkapkan pendapat itu berdasarkan kehendak diri, bukan berdasarkan orang lain mau. Ya, berbeda ya. Aturan yang Bapak terangkan ke kalian itu tidak 100% bisa kalian taati dengan baik, karena belum tentu apa yang Bapak tetapkan itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekarang kita balik ya. Bapak tawarkan ke kalian, yuk kita bangun kesepakatan bersama. Yang penting dalam koridor yang tetap ada kebersamaannya, ada kolaborasinya, tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya. Nah, tahap pertama, nanti Bapak akan bagikan post-it, warnanya bebas, nanti mau warna apa. Silakan tuliskan usulan kalian, satu kertas satu usulan, ya, satu kertas satu usulan tentang satu kesepakatan yang ingin kalian usulkan. Boleh apapun itu, ya, asal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Paham sampai situ? Oke ya, saya bagi ya. Mau berapa? Dua, bisa bagi satu orang dua dulu. Satu orang boleh mengusulkan lebih dari satu kesepakatan. Silakan tulis. Satu post-it, satu kesepakatan. Ya, satu post-it, satu usulan. Nanti kita bahas bersama lagi usulannya. Langsung tulis. Silakan. Ketinggalan. Silakan langsung ditulis. Oke.
satu usulan pada satu kertas posit. Kalau kurang minta, ya Bapak siapkan banyak. Pikirkan dan tulis usulannya. Nempelnya itu barengan ya. Tulis dulu aja semua, nempelnya barengan. Harus berkaitan dengan sesuatu yang baik, ya. Berkaitan dengan sesuatu yang baik. Apapun itu asal dia mengandung kebaikan. Tuliskan. Sudah? Satu cukup? Cukup. Oke. Jawab usulannya? Sudah. Kalau sudah, silakan tempelkan di karton yang sudah Bapak siapkan. Langsung tempelkan. Bersin, silakan bersin. Yang lainnya? Martinsa? Martinsa kan? Oh udah, bukan Martinsa adiknya. Yang lainnya? Bang? Gak usah dekat-dekat juga, kan itu lebar. Ah, gitu. Ayo udah. Nempel, udah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas usulan-usulannya. Sama-sama. Sekarang kita bahas. Dulu. Silakan. Nah, dia mikirnya keras sekali untuk mendapatkan kesepakatan yang bagus. Dua ya. Oke. Kan kita bahas ya. Kita bahas karena di kesepakatan kelas itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak. Jadi untuk beberapa kesepakatan yang bisa kita gabung, nanti kita gabungkan di kesepakatan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak susah diingat. Sedangkan tujuan kesepakatan itu harus diingat sepanjang kalian menjadi siswa lapangan C. Minimal ya. Harapannya ke depannya mau kalian masih sekolah atau sudah enggak, ketika kalian sudah meyakini itu, kalian akan memegang keyakinan itu di semua kondisi. Harapannya kan seperti itu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama saya ini kelas 8C ini kelas yang bersih dan nyaman. Oke, bersih ya. Kita kelompokkan tentang kebersihan di sini. Yang kedua, piket. Kalau piket masih berhubungan dengan bersih nggak? Masih. Berarti bersih ya. Nah, ini kita kelompokkan seperti ini. Menghormati dan toleransi. Ada dua poin di sini nanti. Oh, di sini aja ini. Ini menghormati, ini kebersihan. Oke. Kalau berisik dan nyaman itu masuk ke mana? Disiplin. Oke, disiplin ya. Di sini disiplin. Tidak berisik. Disiplin? Disiplin. Oke. Tidak mencoret dinding. Disiplin. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab boleh. Oke, bertanggung jawab. Ya. Disiplin dan tertib di sekolah, berarti disiplin ya. Datang ke kelas tepat waktu. Disiplin. Taat pada peraturan. Tanggung jawab.
tanggung jawab. Kelas yang bersih, kebersihan. Oke, kebersihan. Membersihkan kelas masih kebersihan. Rapi, kebersihan juga masih satu kategori. Tertib, menjaga ketertiban. Disiplin. Oke, kita masukkan ke disiplin. Taat pada peraturan, disiplin. Jangan tidur di kelas. Nah, jangan tidur di kelas, masuk kemana nih? Disiplin atau saling menghormati? Hah? Kenapa kau saling menghormati? Kalau kamu itu berarti apa? Tidak menghormati guru dan teman-temannya, ya? Oke, bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Ini masih tanda kutip. Ketertiban. Kebersihan. Tanggung jawab. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Mendengarkan penjelasan guru berarti saling menghormati, ya. Tidak keluar kelas dan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti disiplin dan kebersihan. Oke, di sini ya. Oke. Nah, ada poin pertama. Poin pertama itu saling menghormati. Bapak tulis ya. Poin kedua, menjaga kebersihan. Poin ketiga tadi, bersikap disiplin, ya. Yang keempat, bertanggung jawab. Oke, dari usulan-usulan yang kalian buat terdapat 4 poin kebajikan universal yang bisa kita jadikan kesepakatan bersama. Yang pertama itu kita harus saling menghormati, ya, mau menghormati sesama teman, menghormati guru dan siapapun itu, ya. Yang kedua menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, ya. Bersikap disiplin. Kalau bersikap disiplin tahu ya maksudnya seperti apa, Christine? Contohnya, Christine? Tidak bolos azan pelajaran. Tidak bolos. Baju dimasuki, betul. Apa lagi? Sikap-sikap yang mencerminkan orang disiplin. Tidak tidur di kelas, boleh juga, masih masuk. Taat pada peraturan sekolah. Apa, Bang? Orang-orang disiplin, Bang. Orang nak? Satu aja. Hah? Tidak terlambat. Kalau disuruh senam, ikut senam. Kalau disuruh yasinan, ikut yasinan. Ya. Bertanggung jawab. Nah, ini tanggung jawabnya luas, nak. Ya. Berkaitan juga dengan kebersihan nanti. Misalnya hari ini, tugasnya apa hari ini? Tiket umum. Ketika sudah disepakati jadwal tiket umumnya, maka tidak harus gurunya keluar kelas bahwa hari Sabtu 8C tiket umum. Jadi pagi-pagi datang, itu langsung laksanakan. Itu bentuk sikap bertanggung jawab. Oke, ada yang mau kita tambahkan nggak? Atau cukup 4? Cukup 4? Oke, saya rasa nggak apa-apa 4. Yang penting betul-betul kita yakini bersama, ya. Jadi tanpa harus diingatkan, harapannya gitu ya. Tanpa diingatkan, tanpa diteriakin, tanpa harus wali kelas yang nanti macam-macam tindakannya, gitu ya. Semua ini harus bisa segera tumbuh dari dalam diri kalian. Bahwa saya, Christine, adalah orang yang bertanggung jawab. Saya, Maulana, adalah orang yang disiplin, gitu ya. Saya adalah orang yang saling menghormati. Saya adalah orang yang selalu menjaga
Harus yang yakini dan tanamkan kepada diri sendiri. Nah ini nanti dirapiin buat poster, ya, buat poster tempel di kelas, besar-besar tulisannya, kayak gitu tuh. Jadi jauh kebaca kan? Jadi ketika masuk kelas langsung kelihatan, oh kalau saya warga 8C berarti saya harus bertanggung jawab. Saya harus disiplin, harus menjaga kebersihan dan saling menghormati. Ya, Bapak perlu bantu sedikit. Keempat, nilai kesepakatan ini. Nah, kalau kita yakini, kalian yakinlah bahwa kalian akan menjadi individu yang baik. Saling menghormati aja contohnya. Kalau kita menjadi individu yang saling menghormati, tidak akan ada yang mau membuli. Ya kan? Ya kesini. Kalau kita menghormati orang lain dengan segala perbedaannya, maka tidak ada lagi yang merundung walaupun dengan verbal ya. Merundung itu nggak harus pukul loh. Membuli itu nggak harus memukul dengan kata-kata kasar saja itu sudah bukan perundungan. Maka yakini betul, ya, sehingga kalian akan menjadi individu atau generasi bangsa Indonesia yang berkualitas. Oke, kita sepakati ini? Ya. Sah ya? Oke, kita sepakati. Kalau sudah sah, Bapak sudah siapkan dokumen kesepakatan. Nah, nanti silakan kalian tanda tangani masing-masing nama kalian, tanda tangani bahwa kalian menyepakati 4 poin ini menjadi kesepakatan kelas 8. Oke, dimulai dari sebelah kanan untuk menandatangani buat pulpennya. Silakan maju. Cari namanya. Yang lain menyusul silakan. Antri ya, kan disiplin. Ya. Lanjut, yuk yang belakang yuk. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang belakang siap-siap. Bapaknya tinggal aja nggak apa-apa sih. Ini namanya. Ayo. Ini ada bukan di sini. Tuh. Lanjut yang belakang. Bang, abang. Maulana, siap-siap Maulana. Oke, siap-siap. Wih, bagus. Lanjut. Oke, terima kasih. 3 orang lagi. Yang belakang 2 orang. Oke, terakhir. Yang terakhir nanti langsung tempel ya. Tempelkan di samping ini.
Oke, angkat. Di samping sini. Oke, nanti kita rapikan bersama. Bapak buka tangan ya. Oke, sah. Boleh kita tepuk tangan buat hari. Jadi anak-anak, setelah kesepakatan ini kita hasilkan bersama, seperti yang Bapak sampaikan di awal, segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri maka lebih mudah untuk diikuti. Ya enggak? Ya, ketimbang kita diikat oleh aturan. Kita membuat aturan sendiri, tetapi semuanya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati. Ya, apapun itu selama tujuannya baik harus kita kita sepakati dan harus kita yakini. Itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih juga untuk kolaborasinya hari ini. Mudah-mudahan 8C menjadi generasi yang saling menghormati, menjaga kebersihan, tanamkan pada diri sendiri ya. Sama halnya ketika bagi yang muslim, sholat itu nggak disuruh. Kenapa nggak disuruh? Karena sudah tahu itu kewajibannya. Karena sudah tahu itu yang diyakini. Ada iman. Iman itu kan artinya yakin ya. Ketika kita meyakini, mengimani bahwa sholat itu kewajiban, maka mau ada yang melihat, mau tidak, tetap dilaksanakan. Begitu juga dengan ini, ya. Mau ada yang melihat ataupun tidak, kebersihan itu adalah integritas diri. Bahwa Maulana adalah individu yang suka bersih. Maulana adalah individu yang selalu menjaga kebersihan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk hari ini dan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.